bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa dan tak punya nilai dan tak punya arti tanpa Engkau. Kiranya kebenaran firman yang akan kami renungkan pada siang hari ini akan memberkati setiap kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pencerahan dalam pikiran dan menjamah setiap hati kami. Telinga kami mendengar akan firman-Mu, di hati kami terbuka untuk dapat menerima dengan sukacita. Kiranya kami sekalian dan hamba-Mu diberkati oleh Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Mama, saudara semua, saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, pada siang hari ini dalam sukacita, dalam peresmian gereja GKI Revival Pospei Inul Kurus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah satu tema sinergitas yang berkualitas dan sukses. Kita baca firman Allah dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 61. Bapak ini siang-siang Bapak bawa kita untuk baca Alkitab ini segini panjang. Buat apa kita ada di sini kalau bukan untuk merenungkan firman Tuhan? Karena tempat ini dimulai dengan kita memberi waktu kita, memberi diri kita, supaya bukan perkataan-perkataan dan hikmat daripada manusia yang memandu perjalanan gereja ini, yang bukan hanya 1 tahun 2 tahun tapi sampai Tuhan Yesus datang. Maka kebenaran firman Allah harus memandu keseluruhan daripada kebenaran yang akan diberitakan selanjutnya dari teks Alkitab. Hari ini kita akan baca bagian ini. Nah, Bapak, Mama, saudara semua, saya minta di bagian operator untuk bisa menyiapkan ayatnya, karena kita akan bergantian membacanya. Ayatnya adalah ayat yang saya harap setiap orang dapat satu ayat. Tapi tentu tidak mungkin bergantian kita baca. Kita hanya berganti saja satu dengan yang lain untuk kita berganti membaca. Saya baca ayatnya yang genap, Papa, Mama, saudara semua membaca ayat yang ganti sampai selesai ayat tersebut. Bagian operator siap kok. Nah, tinggal buka teks Alkitab sana. Nah, jadi Bapak, Mama, saudara boleh buka Alkitab dan boleh buka HP sucinya, boleh. Demikian firman Tuhan. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Giliran Bapak, Mama, saudara. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya tangannya ke langit. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah
terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu yang menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menangguhkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar kepada orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umat Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyang mereka. Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-Mu umat Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Lalu seseorang atau segenap umat Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dan berkiblat kepada kota yang telah Kau pilih dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu,
kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawa, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu, terhadap permohonan umat Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangan ke langit. Bersama-sama ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tempat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan usaha hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saya lanjutkan. Kiranya Tuhan Allah kita, sampai selesai saya membaca, menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuang kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa, bersama-sama 1, 2, 3, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Lanjut. Dan hendaklah kamu patut berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya, seperti pada hari ini. Saya belum pernah membaca Alkitab sepanjang ini dalam khotbah saya 10 minggu. Tapi mengapa saya bacakan? Ini adalah peristiwa yang sangat penting yang telah dikerjakan oleh Salomo dalam mensyukuri pentabisan bait Allah yang dibangunnya itu 300 meter persegi, gedung utamanya, belum lagi gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Itu ada kira-kira 30 kali 10. Itu adalah bait Allah yang dibangun pada zaman Salomo. Berapa waktu lama digunakan? Ada 7 tahun. Dan berapa banyak materi yang digunakan? Kalau kita baca pasal-pasal yang dikatakan, kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, ada 2 pasal sebelum pasal ini. Bagaimana persiapan dari pembangunan rumah Allah itu tidak boleh biasa-biasa. Karena ini untuk Tuhan tidak bisa biasa-biasa. Maka bait suci yang dibangun oleh Salomo, yang awalnya adalah rancangan gagasan pikiran daripada Daud ayahnya yang menjadi raja, itu disiapkan dengan sangat baik, dengan semua persiapan yang baik, dengan material yang sangat baik, dengan perencanaan yang sangat baik. Kenapa? Karena ini adalah untuk kediaman dari Allah. Maka setiap kita membangun gereja, setiap orang yang telah menaruh hati di sini, setiap orang yang telah menaruh pikiran di sini, itu berarti sudah menjadi bagian dalam pemuliaan kepada Tuhan. Maka kita bersyukur kalau diberi kesempatan seperti itu. Papa, mama, saudara semua, kita akan melihat bagian ini secara lebih mendalam. Saya tidak akan mengabaikan ayat firman Tuhan itu dan mengatakan bahwa cukup kita baca saja, karena kita perlu untuk melihat apa kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya yang akan kita nikmati
sebagaimana Allah telah menyiapkannya bagi kita di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapak, Mama, Saudara, sinergitas adalah bersinergi. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa ada sebuah kerjasama. Dan kita lihat di sini ada sinergitas yang berkualitas, ada kerjasama yang luar biasa, dan pada akhirnya berhasil. Bukan karena itu adalah Allah yang merancangnya, tapi karena juga kita menjadi bagian di dalam rancangan Allah itu. Siapa kelompok dan siapa pihak-pihak yang menjadi pokok pembicaraan dalam pembangunan bait suci Allah di dalam pasal yang sudah kita baca? Ada Tuhan, ada Daud, ada Salomo, dan ada umat Israel. Bapak, Mama, Saudara, kita lihat apa yang digambarkan kepada kita di dalam sebuah cerita yang diungkap pada hari ini, dari perkataan, dari doa, dari permohonan, dari ucapan yang disampaikan oleh Salomo, dan kita bisa ungkap di permukaan tentang bagian yang pertama, yaitu Tuhan. Tuhan adalah Allah Israel. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ia berkata, Salomo berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Pada waktu bagian dari rumah Allah itu dan seluruh pembangunan bait Allah itu, dan pada waktu diresmikan, kata yang dikeluarkan dan dikatakan oleh Salomo adalah terpujilah Tuhan Allah Israel. Kata yang diungkapkan adalah terpujilah Tuhan Allah Israel. Salomo menempatkan Allah pada posisi yang pertama dan yang terutama dalam pemujaan kepada Allah, oleh karena pekerjaan bait Allah, bait suci Tuhan. Yang kedua, ia yang menyelesaikan. Padahal yang membangun adalah manusia, yang membangun adalah Salomo, yang membangun adalah orang-orang pegawai-pegawainya, orang-orang yang menjadi tukang. Tapi ayat ini berkata dan diungkapkan dalam bahasa Salomo, ia yang menyelesaikan apa yang difirmankannya. Jadi kalau bukan Tuhan yang turun bekerja dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan dalam pembangunan bait suci, dalam pekerjaan Allah ini, itu mustahil, karena kita manusia itu tidak mempunyai kemampuan yang lebih. Tapi Tuhan dikatakan oleh Salomo di sini, ia yang menyelesaikan apa yang difirmankannya. Ayat 15 bagian B, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku, yang dari Tuhan itu sudah pasti dan. Makanya setiap hal yang kita kerjakan, kalau dimulai karena Tuhan dan kita tahu bahwa Dia yang akan menyelesaikannya bagi kita, kita tidak perlu menjadi khawatir, kita tidak perlu menjadi takut. Papa, Mama, Saudara semua, kita saja kalau bangun rumah pribadi, kita mulai, kita bisa menyelesaikannya. Kadang-kadang kita ngos-ngosan, ini setelah ini bisa kusondir, selesai atau tidak ini bisa rampung atau tidak. Kadang-kadang hanya sampai pada lantai 1, tiba-tiba mikir, ini uang berapa banyak, lain lantai, lain 2 lagi, nanti mau bangun dan lain sebagainya. Tapi dikatakan oleh Salomo, sekalipun semua pekerjaan itu sudah selesai, ada ungkapan yang keluar dari bibirnya dan menempatkan Tuhan pada pekerjaan itu. Apa? Dikatakan ia yang menyelesaikan. Kenapa? Kalau sampai kita berpikir itu karena saya, maka muncullah sisi lain kebanggaan terhadap diri pada akhirnya, dan itu membahayakan bagi sebuah pekerjaan Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan bahwa semua yang kita kerjakan, kalau bukan karena Dia, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, someday mungkin bisa selesai. Jadi karena itu kepada jemaat Revival Kursus ini, ketua sama-sama berkata begini, bahwa Tuhanlah yang telah menyelesaikan sehingga gedung ini, tempat ini, ketua bisa dapat dibangun pada saat ini. Yang ketiga, Tuhan ialah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 16 bagian A, sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Pengalaman itu adalah sebuah pengalaman panjang dan diungkap oleh Salomo bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tempat itu adalah gambaran daripada penderitaan. Mesir adalah gambaran daripada kesulitan. Mesir adalah gambaran ketidakbebasan dan tidak ada kemerdekaan. Tapi Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Papa, Mama, Saudara, siapa Tuhan
Ia yang memilih kota di Israel untuk pembangunan bait Allah. Di dalam ayatnya yang ke-16 bagian B dikatakan, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman bagi nama. Bapak, mama, saudara semua, ada yang berpikir kita pernah mendeteksi sebelumnya bahwa di tempat ini kita bisa bangun gereja. 20 tahun yang lalu ada berpikir begitu. Kita lihat tadi di foto, masih di depan kok. Kita lihat gereja berenang di sana, tapi di sini Tuhan sediakan. Kita sedang menapaki sebuah pergumulan dan perjalanan sampai Tuhan bilang di sini Tuhan tetapkan. Dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah berkenan tempat ini menjadi tempat di mana Dia dimuliakan. Allah berkenan tempat ini di mana Dia diagungkan. Karena itu, beta rasa setelah gereja ini dibangun, seharusnya lebih banyak lagi umat yang datang untuk beribadah. Saudara ada yang ada. Maka saudara adalah yang absen untuk ibadah. Saudara ada yang amin. Ibu pendeta cek baik-baik mulai hari Minggu, cek baik-baik. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang telah menaruh rumahnya, baiknya, gerejanya di tempat ini, masa ketong datang Tuhan kemudian sudah undang ketong, lalu kita bilang sudah sah, titip salam sah. Boleh atau tidak begitu? Sudah boleh. Ibu cek baik-baik ya. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, yang tua, bagian yang nanti presensi kehadiran, cek baik-baik. Kalau tidak, ini ayat firman Tuhan. Buat apa kau sampai siang-siang begini dengarkan firman Tuhan ini kalau kita tidak praktek? Maka saya bilang kepada jemaat, ini kursi-kursi yang kosong ini, saya minta mulai minggu depan masing-masing bawa kursi kosong ini sampai terisi tempat duduknya. Saya bilang lagi, itu kursi di belakang itu sudah teronggok, itu tersusun di situ. Mana orang yang menduduki? Orang yang sumbang itu kursi gereja bukan ditumpuk di situ, tapi untuk dipakai untuk orang duduk dan beribadah. Ibu sudah berapa tahun ya? 9 tahun. Sudah lebih dari 7 tahun ya? Sudah 9 tahun. Oke. Tiap minggu masih ada bangku yang kosong. Ibu lihat baik-baik itu kosong yang mana. Orang yang duduk di sebelah kasihnya tanggung jawab bawa pulang ini kursi sampai ada orang duduk di sini. Dia butuh tempat dulu ada tempat kita. Ramai pada waktu diresmikan. Setelah diresmikan, di mana itu yang ramai-ramai datang tuh? Ibu pendeta, ini pesan firman Tuhan, bukan untuk ibu pendeta saya, tapi yang mendengarkan. Ketemu gereja ada di mana? Tempat yang kosong itu bukan tempat di mana tidak ada orang lagi. Ada orang yang perlu duduk di sana untuk memuliakan Allah. Sebab Allah menempatkan gereja sudah kebetulan. Allah tempatkan gereja itu supaya di situ umatnya datang dan memuliakan namanya. Siapa Tuhan di dalam bagian ini? Dalam ungkapan Salomo, Ia yang memilih Daud berkuasa atas Israel. Tetapi aku telah memilih Daud dan berkuasa atas umat Israel. Bukan kebetulan kita dipilih menjadi umat, bukan kebetulan dipilih menjadi pelayan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebuah kebanggaan, kasih karunia kalau kita dipilih, kasih karunia daripada Tuhan. Ia yang merespon gagasan baik Daud untuk bangun bait Allah. Namun Tuhan yang menentukan Salomo yang dikenal Allah untuk membangun. Ayat 18 sampai 19. Siapa yang ditetapkan? Yang ditetapkan untuk membangun itu bukan yang beri gagasan. Siapa yang punya gagasan bangun tempat ini? Pasti ada. Tidak usah sebut namanya, pasti ada. Tapi hati-hati orang yang punya gagasan, belum tentu juga kadang-kadang itulah yang akan membangun. Bisa orangnya punya pikiran itu, punya visi itu 7 tahun sebelumnya, 9 tahun sebelumnya. Tapi Tuhan sudah persiapkan. Yesus siapkan orang yang tepat. Beta ingat beberapa minggu yang lalu,
panitia pembangunan gereja mengundurkan diri di satu tempat. Bangunan gereja belum sampai 25% selesai. Kenapa? Karena sonde sehari. Lalu Bu Pendeta ganti panitia. Lalu ketua panitia bilang begini, sejak hari ini beta sonde mau lain jadi jemaat di tempat ini. Nah, itu. Yang begini-begini itu sudah bisa ya begini. Sebab pekerjaan yang kita kerjakan itu pekerjaan Tuhan. Tapi sampai hari ini orang itu juga masih datang di gereja, karena dia lihat setelah panitia berganti jauh lebih cepat kerjanya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita dipercayakan itu sebuah anugerah, jadi jangan aneh-aneh lah. Kalau diberi kepercayaan, itu kita sedang mengerjakan sebenarnya gagasan dan pikiran yang ditaruh Tuhan kepada orang lain sebelumnya, tapi kita diberi kepercayaan untuk melanjutkan. Puji Tuhan. Ini sudah berhenti di sini, Bapak Ibu? Atau masih jalan lain? Ada rumah pastor itu tidak? Sudah ada. Aku juga berarti sudah selesai ya? Sudah tidak ada lagi pekerjaan, no? Masih ada. Ini Bapak Ibu maju bisa jawab ya. Masih ada atau tidak pekerjaan? Maka Bapak dan Ibu, karena masih banyak pekerjaan, mari sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan, kalau Tuhan kasih kepada kita all out mengerjakan. Amin. Ini berasa ini khotbah hari ini kayaknya kan satu hari saja kita meresmikan ini. Kayaknya kita sepanjang hari di rumah Tuhan. Ya toh? Lebih baik di pelataran Tuhan daripada di tempat yang lain. Setuju Mas Abdi? Setuju? Sudah ada yang sepakat. Sebab ini baru ayat baru sampai 18 ini. Ada 21 ayat. Tapi beta janji besok siapkan baik-baik ini khotbah ini. Jadi sudah boleh lewat. Operator siap pesan Dewi. Lanjut terus. Siap. Wah, angkat jempol lah. 7. Ia yang menepati janjinya dan menetapkan Salomo mewujudkan gagasan Daud. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kita punya janji seperti apa, kadang-kadang kita bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Meskipun Daud sudah meninggal, tapi dia tidak pernah lupa kepada janjinya. Banyak kan dalam pembangunan gereja kan, janji iman. Setelah itu tiba-tiba janji iman hilang. Sudah ada ya? Janji iman itu adalah janji yang ketong omong, ketong harus mewujudkannya. Jangan sampai tinggal janji. Makanya lebih baik tidak berjanji daripada tidak bisa melaksanakan. Begitu toh? Ibu, saya tidak mau korek siapa yang berjanji belum kasih. Saya tidak mau korek. Tapi kalau kita sudah ambil sebuah komitmen untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang mulia, ayo. Karena ada pekerjaan lanjutan. Betul Bapak Ibu Majelis. Masih ada pekerjaan lanjutan. Masih ada kan? Jadi janji iman kemarin tidak terhapuskan. Masih ada dalam catatannya tuh. Masih ada dalam catatannya. Ini berat Pak. Bapak-bapak saudara, Tuhan yang diungkap oleh Salomo, Ia adalah Allah yang tiada tandingan dan bandingannya. Di tempat ini harus ada nyata itu bahwa Dia adalah Allah yang berbeda, yang kita percaya, yang kita yakini, bukan sembarang Allah. Dan karena itu kita tidak boleh sembarangan dengan Tuhan. Mimbar-mimbar ini harus menghadirkan pengajaran tentang pemuliaan kepada Tuhan, bukan pemuliaan kepada diri, bukan kebanggaan diri. Di mimbar ini Yesus harus dimuliakan. Itu maksudnya. Ia yang memelihara perjanjiannya kepada Daud. Dia tidak ingkar janji. Ia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi, sebab Ia tak terbatas adanya. Tetapi benarkah Allah, sampai Salomo bilang, masa Tuhan yang maha besar, yang tak terbatas itu mau berdiam di dalam sebuah tempat yang terbatas?
itu berarti karena dia berkenan. Itu berarti kalau dia mau. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita. Kiranya Tuhan di tempat yang terbatas ini, kiranya keberadaan Tuhan, kiranya keberadaan daripada kehadiran Allah, kami bisa alami, kami bisa nikmati. Setiap umat dalam ibadah menikmati Tuhan di tempat ini. Implikasi dari pemahaman tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah Allah kita yang harus kita puji dan harus kita puji. Yang kedua, Tuhan sesungguhnya yang turut bekerja dalam penyelesaian pekerjaan umat Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya, kita ini hanya alat di dalam tangan. Jadi kalau Tuhan pakai kita, puji Tuhan. Yang ketiga, Ia yang membawa kita keluar dari setiap persoalan yang pelik yang kita hadapi. Gereja kalau menghadapi berbagai macam persoalan dan kesulitan, itu adalah hal yang biasa. Tadi saya mau katakan satu hal yang penting, bahwa Tuhan adalah Allah yang akan membawa kita untuk keluar dari setiap persoalan-persoalan dalam hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Selama menggembalakan selama 21 tahun di gereja GKI, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan saya mau katakan, persoalan itu membawa kita lebih dewasa, lebih matang secara rohani. Di situ prakteknya firman yang tiap minggu kita dengarkan, dipraktekkan dalam kebersamaan kita. Di situ kita belajar tentang apa artinya kasih. Satu kali saya berkhotbah, hanya baca 1 Korintus pasal 13. Ada persoalan pelik di dalam gereja. Saya tidak berkhotbah apa-apa. Dan saya katakan, firman ini bukan hanya kita dengar hari ini, tapi firman ini harus kita lakukan. Satu persatu jemaat datang ke depan, minta maaf, minta didoakan, terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah restorasi rohani. Karena itu kadang-kala firman itu dapat berbicara dari dirinya sendiri tanpa harus memakai siapapun. Kalaupun kita dipakai, kita hanya menjadi alat untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap pemberitaan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, Bapak Mama, saudara semua, implikasi selanjutnya, Ia yang menuntun kita dalam membangun rumah Tuhan. Karena itu jangan bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan tanpa sungguh meminta khusus pimpinan secara khusus dari Tuhan. Tuhan, kami mau lakukan ini, kami mau lakukan ini, tuntun kami supaya kami jangan berjalan menurut pikiran kami, maunya kami, keinginannya kami. Ia yang mengapresiasi setiap gagasan untuk membangun rumah Tuhan, namun Ia yang menetapkan orang yang tepat untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Jangan merasa iri hati, kadang-kadang kita bisa dilupakan. Orang-orang yang merintis pelayanan, orang-orang yang telah bekerja, kadang-kadang kita dilupakan. Kita dulu yang telah bekerja begini dan begitu dilupakan. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan ingat dengan ketol. Iya. Siapa pendiri gereja ini? Itu bukan hal yang penting. Yang kita tahu bahwa Tuhan yang telah mengerjakan ini kepada kita, itu cukup bagi kita. Jangan ada sisi di mana kita mencari sebuah pemulihan terhadap diri dari keberhasilan yang kita capai. Itu membuat Tuhan tidak disenangkan pada akhirnya. Saya tidak bilang begini, tidak perlu sejarah gereja dibuat di sini. Tidak saya maksudkan begini. Jangan pernah menyamakan Tuhan dengan Tuhan dari keyakinan yang lain. Tuhan kita berbeda. Maka apa yang membedakan Tuhan yang kita imani? Yaitu kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya antara ajaran yang diterima di gereja yang baik-baik itu dengan kenyataan hidup sehari-hari itu harus berjalan seiring sejalan, supaya orang tahu, ternyata orang Kristen Tuhan itu ternyata beda dari yang lain. Nampak dari kehidupan kerjanya, nampak dari kehidupan bersama dengan lingkungan masyarakat dan tetangga-tetangganya. Kita harus setia untuk setiap janji dan komitmen kita kepada Tuhan. Orang yang melayani jadi majelis gereja di sini, coba katakan. Saya minta yang sudah jadi majelis gereja, jangan ragu, Bapak-Bapak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, majelis gereja itu di dalam tata gereja kita adalah tim yang mendukung gembala. Gembala adalah ketua majelis. Ya, dia yang memberi arah. Dia yang memberikan kepada kita tuntunan. Majelis gereja itu mendukung,
ibu pendeta. Nah, ibu pendeta atau bapak pendeta yang ada di sini? Bapak pendeta sudah ada kan? Sudah ada. Atau masih sendiri? Suami maksudnya. Nah ini kadang-kadang kita salah di gereja ini. Ibu pendeta, lalu bapak dipanggil bapak pendeta. Nah bapak pendeta juga bingung. Betul belum pernah jadi pendeta dipanggil pendeta. Jadi kalau ada orang yang menikah dengan ibu pendeta, keberuntungannya double. Ya, begitu. Nah, Bapak Mama, saudara semua, kita harus setia dalam pelayanan kita. Ya, harus setia dalam pelayanan kita. Jika kita ada keterbatasan, ya Tuhan tak terbatas. Itu poin ya ke-9. Jadi kalau ada hal-hal yang terbatas kita, ingat baik-baik. Bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari, Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kita. Ya. Yang kedua, ini masih sanggup atau tidak ini? Lanjut. Kalau tidak kita turun. Poin 2 ya. Poin 2. Yang kedua, kita bicara tentang Daud. Ini orang yang bersemangat membangun pekerjaan Tuhan, punya gagasan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, bukan dulu, tapi dulu keturunan yang beta kasih kesempatan. Kenapa? Karena terlalu banyak tumpahkan darah orang. Beta sudah berkenan, tapi gagasannya saya apresiasi. Tuhan itu kadang-kadang harus ngomong terus terang, karena apa yang ideal dalam pandangan Tuhan itu harus dikerjakan. Ini kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita. Kita lihat Daud, dia mengalah. Nah sudah kalau begitu, kalau Tuhan berencana tidak apa-apa, tapi Tuhan mengapresiasi. Ya ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, Tuhan bilang itu gagasanmu baik, maksudmu baik, tapi bukan dirimu yang akan membangun. Anakmu, keturunan yang akan membangun. Apa implikasi dari bagian ini? Allah mau kita memiliki gagasan-gagasan terbaik dalam kaitan dengan apa? Dengan pendirian rumah Tuhan. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan pengembangan gereja Tuhan. Karena itu orang yang cerdas-cerdas dalam gereja itu banyak. Maka kita butuh orang-orang seperti itu. Orang-orang yang punya niatan baik mengembangkan gereja. Mereka perlu untuk bisa menolong. Maka harus lebih sering berdoa majelis gereja, supaya Tuhan kasih kecerdasan akal budi bagaimana bersama-sama membangun gereja ini, bagaimana bersama-sama mengembangkan gereja ini. Jadi majelis gereja jangan hanya sekedar nama di dalam kertas. Setuju Ibu majelis gereja? Setuju Bapak majelis gereja? Kalau hanya nama di atas kertas, Ibu kasih tahu mereka, Ibu, Bapak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Maka yang paling dulu akan datang ke gereja bukan jemaat, tapi Ibu gembala. Paling datang pertama kali Ibu gembala, majelis gereja bahkan sudah datang lebih awal. Nah ini seringkali yang kita lihat majelis gereja kadang-kadang datang justru setelah beribadah. Nah itulah maka kita pilih orang-orang yang memang punya hati dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalau di sini sote, harus diaminkan ini. Kalau tidak ini harus dicek deh. Ya, ini dia. Yang kedua, pendirian rumah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan menjadi kebanggaan diri, tapi untuk nama Tuhan Yesus. Jadi nanti jemaat-jemaat tadi, ini siapa dulu pimpinan gereja yang bakal di gereja itu? Siapa dulu kalau bukan Ibu Kapri? Ibu Kapri yang mana tuh? Yang itu, yang duduk di sebelahnya Ibu Sonja. Lalu ada yang tanya, lalu Pak Esra bagaimana? Nah, kalau Pak Esra itu gembala pembina, oh berarti idenya lebih besar lagi. Berarti bukan Ibu Kapri kalau begitu. Kadang-kadang manusia kita menginginkan sesuatu kebanggaan diri, tapi dia kasih tahu kalau Tuhan kasih kepercayaan ke kau,
sudah anugerah. Kalau kita melakukan ini dan itu anugerah Tuhan. Ya, amin. Kami berdua ini dan Pak Israel saling mengingatkan. Beliau bilang begini dengan saya dulu, beta baru gabung nanti dengan GKN kalau Bu yang jadi ketua sinode. Ternyata beta belum berdoa panjang-panjang sebelum beta jadi ketua sinode, sudah gabung dengan GKN. Itu berada dalam pergumulan. Makanya kalau kita ikut jalannya Tuhan, meskipun satu kelas, kadang-kadang kita beda jalan, tapi Tuhan bisa pertemukan kita dalam pekerjaan yang lebih besar. Pak Esther tidak perlu mengaminkan, cukup beliau yang mengaminkan. Salomo, kita sampai kepada orang kunci. Salomo mendirikan bait Allah untuk nama Tuhan Allah kita. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan. Hebat kalimatnya. Saya kira ini kalimat begini ini jarang kita dengar. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, bukan untuk nama, bukan, tapi untuk nama Allah. Maka apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kita kerjakan, untuk nama Tuhan, untuk Tuhan. Beri persembahan untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, mengabdikan diri untuk Tuhan, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Bahkan yang bagian ini cleaning service, yang bagian kos dan gereja tidak terlihat, tapi menyerahkan diri untuk Tuhan. Ada hadir di sini? Yang jemaat belum datang, dia suruh melantai dengan hati melayani. Tidak terlihat, tapi dia yang lap kaki dari jemaat yang injak ini setiap minggu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang baik. Itu pun karena Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan karena Tuhan, itu harus memuliakan Tuhan. Ia memohonkan hal khusus untuk rumah Tuhan yang didirikan untuk Tuhan. Dia bilang apa? Kiranya matamu ya Tuhan tertuju siang dan malam di tempat ini. Ia memohonkan agar doanya didengarkan oleh Tuhan. Dia memohonkan agar doa umat Israel didengarkan oleh Tuhan. Menarik sekali. Kalau sekarang kita dekatkan kepada pejabat-pejabat pada masa lampau, bukan hanya dalam kepentingan untuk masyarakat, tapi dalam kepentingan untuk Tuhan. Mereka bukan hanya melayani masyarakat, tapi mereka melayani Tuhan. Karena itu kita yang ada sebagai pejabat-pejabat, dimanapun kita ditempatkan, ingat kita di situ dalam posisi adalah sebagai bukan jabatan hanya untuk pemerintah, tapi jabatan yang kita emban untuk Tuhan di sana dimuliakan. Ada bapak-bapak pejabat di sini, mulai daripada pejabat teras sampai dengan pejabat yang ada di altar, mulai dari pejabat biasa sampai pejabat tinggi. Makanya kalau orang bekerja untuk Tuhan dan untuk Tuhan melakukan pekerjaan itu, tidak boleh dipisahkan antara pekerjaan dan pelayanan. Pelayanan kita adalah pekerjaan kita, dan pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Maka di mana saja Tuhan tempatkan kita, jangan lupa bahwa Tuhan mau kita memohonkan supaya apa? Supaya kehidupan kita betul-betul menjadi berkat. Bukan hanya berkat secara jasmani yang kita bisa bagi orang, tapi kehidupan kita secara rohani juga kita bagi kepada orang. Coba lihat, Salomo seorang pejabat yang luar biasa, tapi masih punya kesempatan untuk mendoakan umat Tuhan. Jabatannya adalah jabatan seorang raja, tapi jabatan keimamannya seorang yang berdiri dalam perpanjangan tangan Tuhan. Dia mengerjakan pekerjaan itu dengan luar biasa. Maka pejabat-pejabat mestinya dari majelis gereja. Tidak ada yang begini. Sengaja kita lihat di sana, padahal posisi ada di sini. Maka seorang pendeta bilang satu kali kepada seorang yang mencalonkan diri jadi bupati, Bapak pendeta, beta datang menghadap kepada Bapak pendeta memohonkan restu dan doa.
Pak pendeta bilang begini, baik, lu ada di mana selama ini? Kok tidak kelihatan gereja? Jadi beta berdoa supaya lu tidak jadi, karena tidak pernah setia di gereja. Bagaimana bisa setia untuk menjadi wakil kita di pemerintah? Ini ada pesan bukan hanya untuk bapak-bapak, tapi untuk teman-teman bapak-bapak. Pejabat-pejabat seharusnya terlibat dalam pelayanan gereja, karena mereka orang-orang terbaik yang seharusnya memikirkan kepentingan gereja. Jadi Bu Kapri cek-cek baik-baik pegawai-pegawai, pejabat-pejabat yang ada di gereja ini, seharusnya mereka terlibat dalam pelayanan gereja. Nah, beta tanya sekarang, amin atau tidak Bapak? Jadi kalau ada pemilihan majelis lain, jangan lari. Bapak bilang begini, beta siap mau bantu pelayanan apa saja. Tapi kalau Bapak sudah cocok dengan beta khotbah, jujur terserah. Itu pesan penting bagi setiap umat Tuhan, karena hidup terlalu singkat untuk tidak melayani Tuhan. Kita persembahkan hidup kita yang terbaik. Secara detail, apa yang dimohonkan oleh Salomo agar mata Tuhan terbuka untuk rumah Tuhan di segala waktu, siang dan malam. Kiranya mata Tuhan tertuju kepada gereja revival Pos PI yang ada di Kudus. Kalau mata Tuhan tertuju berarti hatinya ada di sini untuk gereja, untuk pelayanan gereja ini. Mendoakan agar doa Salomo didengarkan oleh Tuhan dari surga, memohonkan agar doa umat Israel didengarkan oleh Tuhan dari surga, memohonkan agar ampunan yang dimohonkan didengarkan oleh Tuhan dan mendapatkan pengampunan. Di gereja ini ampunan bagi orang-orang yang bermasalah dengan kawan. Jadi gereja ini menjadi tempat di mana jembatan penyelesaian persoalan-persoalan yang setiap orang. Ibu pendeta, selama 9 tahun ada jemaat yang bertengkar tidak? Ada. Sedikit ke banyak? Banyak sedikit. Persoalan di jemaat kok ada macam-macam. Tapi saya mau katakan, gereja menjadi tempat di mana orang didamaikan. Jangan bermusuhan dalam gereja. Sebab kita kalau ketemu di surga nanti, kita mau musuh, kenapa masuk surga di sini? Bahaya. Maka gereja adalah gereja di mana setiap orang dalam pertemanan itu mendapatkan penyelesaian dan ampunan dari Tuhan. Dosa yang membuat langit tertutup sehingga hujan tidak turun. Ada dosa-dosa yang menghalangi kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Gereja menjadi pembuka melalui pengampunan dan penyelesaian daripada macam-macam persoalan-persoalan daripada Tuhan. Menyampaikan permohonan atas berbagai persoalan-persoalan dan memperoleh jawaban dari Tuhan. Jadi biasanya kalau gereja-gereja di beberapa tempat di luar negeri, gereja itu dibuka 24 jam. Jadi setiap orang bisa datang masuk dalam gereja. Tapi kalau sekarang gereja dibuka 24 jam, bisa hilang sound system. Kenapa? Karena tidak semua orang punya motif yang baik-baik kadang-kadang datang. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting kepada kita, bahwa gereja menjadi tempat di mana persoalan-persoalan setiap orang mendapatkan jalan dari Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada para pelayan-pelayan supaya jemaat-jemaat memperoleh jalan keluar dari persoalan-persoalan mereka. Orang asing yang datang berdoa dalam rumah Tuhan kiranya mendengarkan Tuhan. Boleh tidak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus masuk gereja? Boleh? Boleh kan? Boleh. Di tempat saya itu bergantian orang-orang masuk. Bahkan terakhir mimbar gereja saya serahkan untuk dipakai di masjid. Jadi kalau orang, Alkitab kan bilang begitu, kalau maksudnya pengajaran secara umum bukan Alkitab. Kalau dia sudah pinjam 1 kali, dan dia pinjam 2 kali, dan dia pinjam 3 kali, itu berarti dia butuh sekali, dan karena itu serahkan saja. Maka mimbar pertama dipakai untuk acara Idul Fitri, mimbar kedua dipakai untuk acara Idul Fitri, lalu mimbar berikutnya lagi. Nah saya bilang begini, nah saya punya mimbar itu ada 3. Karena itu
bawa salib. Tapi yang tidak ada salib ya. Dan saya dengan sukacita memberi. Kenapa? Nah, kita bilang kalau ada 2-3 pakaian, kasih yang satu. Lagi kita punya lebih, ngapain mimbar-mimbar? Makanya mimbar gereja kalau terlalu banyak, kasih kepada yang tidak punya mimbar, supaya jangan bertumpuk di gudang sana. Dari kemarin serahkan ke kursi gereja sudah tidak terpakai, jangan digudangkan, bagikan kepada yang membutuhkan. Saya bilang kepada Bapak Ibu Pendeta, datang di sini, bawa, ambil, berapa saja, silakan. Ini bangku-bangku ini masih bagus, silakan bawa. Kita kadang-kadang ada berkat yang kita punya di rumah ditumpuk-tumpuk. Gereja menjadi tempat di mana kita berbagi secara nyata. Orang asing datang, mereka boleh menikmati Tuhan Allah kita dan pertolongan dan kuasanya, baik Allah yang dibangun Salomo ketika orang asing datang terbuka bagi mereka. Lalu mereka melihat bagaimana Allahnya Salomo. Perhatikan, ketika raja-raja datang mengunjungi bait Allah, luar biasa. Mereka melihat kebijaksanaan dan hikmat daripada Allah dalam hidupnya Salomo, sehingga dia menjadi berkat bagi raja-raja. Doa kita ingin berbalik dari dosa, kiranya didengar dan mendapat keadilan Tuhan. Orang-orang di gereja datang memohonkan supaya hidup mereka boleh dituntun secara benar. Maka mereka kemudian mendapatkan apa? Jalan keluar dari hidup kita, dari pelayanan kita, dari rumah di mana kita ada. Mengampuni akan segala pelanggaran dan mendapatkan sayang Tuhan. Mendengarkan setiap kali mereka berseru. Wah, setiap kali berseru kalau kita berdoa dalam gereja didengar Tuhan. Apa tidak setiap minggu kita mendapatkan apa namanya ini, lawatan-lawatan Tuhan, dan kita pikir saya di rumah Tuhan saja, karena di rumah Tuhan saya mendapatkan jalan Tuhan. Artinya apa? Bukan masalah dijawab atau tidak, tapi membuat kita jauh lebih dekat. Tuhan mau kita jauh lebih dekat daripada Tuhan, lebih daripada sekedar jawaban Tuhan. Kita butuh Tuhan bukan karena jawaban atas kebutuhan kita, tapi kita butuh Tuhan karena Tuhan tidak bisa lepas dari hidup kita dan kita tidak bisa melepaskan. Karena kita waktu melepaskan Tuhan, kita tidak akan dapat hidup yang sesungguhnya. Implikasinya dari pemahaman tentang Salomo adalah miliki semangat seperti Salomo dalam pembangunan rumah Tuhan. Jangan menjadi kendor semangat kita selesai pembangunan ini, semangatnya berkurang. Tidak, malah tambah semangat lagi, tambah semangat lagi secara rohani, tambah lebih sungguh-sungguh lagi secara rohani. Yang kedua, pikirkan bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang banyak. Orang-orang yang melayani sebagai majelis gereja tidak berpikir tentang kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bagi seluruh jemaat. Maka dia berada di tengah-tengah jemaat itu adalah untuk mendatangkan damai dan sejahtera dari pekerjaan pelayanan. Amin, Bapak Ibu majelis yang ada di sini. Ini pertanyaan, kita melakukan sebuah survei. Siapa majelis gereja di sini? Oh, ternyata majelis gereja POSPI tadi hilang. Apa Bapak Pendeta terlalu keras kok? Ada ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang jadi majelis gereja, coba katakan. Baik. Dan yang lainnya adalah calon majelis ke depan. Ya. Mari pikirkan kepentingan bagi banyak orang. Rumah Tuhan menjadi tempat di mana orang mendapatkan jalan keluar dan penyelesaian berbagai macam persoalan, termasuk mereka yang berdosa karena pelanggaran. Gereja atau rumah Tuhan menjadi jawaban bagi orang berdosa. Ya. Yang keempat, rumah Tuhan menjadi tempat di mana orang memperoleh solusi untuk menang atas dosa. Rumah Tuhan menjadi tempat di mana setiap orang dibukakan hikmat dan memperoleh rezeki yang benar menurut kehendak Tuhan. Rumah Tuhan membuka akses bagi orang asing yang belum percaya menjadi bagian dari keluarga Allah. Kiranya setiap kita berkiblat kepada rumah Tuhan dan mengarahkan diri kita untuk setia dalam peribadatan kepada Tuhan. Rumah Tuhan, gereja menjadi tempat di mana orang dipulihkan dan mendapatkan perlakuan yang adil, perlakuan kepada jemaat harus sama rata.
Harus sama rata, tidak ada perbedaan. Mau dia adalah orang biasa, mau dia orang berduit, mau dia punya jabatan, perlakuan kita sama. Di gereja itu ada 12 suku, di mana saya berkepala 12 suku, macam-macam ragamnya. Tapi perlakuan setiap hamba Tuhan harusnya dalam keperbedaan suku itu tidak boleh menempatkan suku tertentu jauh lebih daripada yang lain. Tidak boleh. Apalagi kita yang banyak suku dari mana-mana. Maka gereja harus mempraktekkan kehidupan yang bersikap adil, perlakuan yang sama dalam pelayanan. Rumah Tuhan menjadi tempat di mana setiap orang mendapat kasih sayang dari Tuhan dan dari sesama orang percaya. Rumah Tuhan gereja yang ke-10 menjadi tempat di mana setiap kegiatan pergumulan mendapatkan kesempatan untuk didengarkan. Umat Israel adalah umat Tuhan. Ini yang terakhir. Mereka adalah orang yang diberkati oleh hamba-Nya Salomo. Kiranya jemaat-jemaat di sini melalui pelayanan dari hamba Tuhan di sini menjadi berkat sama seperti Salomo, menjadi berkat dan memberkati umat Israel yang dipimpinnya. Yang kedua, umat yang telah dibebaskan Tuhan dari sengsara di Mesir. Kiranya pelayanan dari hamba Tuhan yang ada di sini akan membawa kelepasan dari mereka-mereka yang terikat dengan berbagai macam persoalan-persoalan, dan melalui pelayanan yang dilakukan mereka boleh mendapatkan jalan dan pertolongan. Yang ketiga, umat yang menjadi milik Tuhan, mereka ini dititipkan Tuhan dalam pelayanan kepada hamba Tuhan di tempat ini. Satu orang harus diperjuangkan, jangan ada yang hilang. Satu orang harus diperjuangkan sampai akhir kehidupan mereka untuk dibawa sampai kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Umat yang disertai oleh Tuhan, kiranya umat selalu ada di dalam Tuhan, dan karena itu penyertaannya akan selalu ada atas kita. Umat yang mencondongkan hatinya kepada Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, serta segala perintah dan ketetapan Tuhan. Maka salah satu program gereja yang tidak boleh tidak, jemaat secara keseluruhan harus baca Alkitab secara teratur setiap hari. Harus membaca Alkitab setiap hari. Sebab kalau jemaat-jemaat tidak membaca Alkitab setiap hari, maka mereka akan dipandu oleh dunia ini, bukan dipandu oleh firman Allah. Ada 1189 pasal Alkitab. Kalau dibaca 4-5 pasal setiap hari, 1 tahun itu bisa selesai dibaca. Setiap kepala rumah tangga, kemarin saya khotbah di revival, kalau ada pemuda yang berani menikahi anaknya orang tapi tidak bersedia dan bertanggung jawab jadi imam, jangan menikahi anaknya orang. Karena akan menjadi beban dalam gereja ketika seorang kepala rumah tangga tidak mampu memimpin kehidupan rohani dari keluarganya. Dan salah satu tanggung jawabnya adalah disiplin dalam membaca firman Tuhan setiap hari di keluarganya. Diaminkan atau tidak? Umat yang menerima keadilan Tuhan setiap hari, kiranya keadilan diperoleh melalui pelayanan daripada gereja. Umat yang menjadi kesaksian bagi segala bangsa, maka jemaat yang menjadi berkat bagi lingkungan, bagi tempat kerja adalah jemaat yang seharusnya banyak dipengaruhi dari kebenaran-kebenaran pengajaran ini. Karena mereka tahu bagaimana melakukan yang terbaik dalam hidup mereka sehari-hari. Yang ke-9, umat yang berpaut dengan sepenuh hati serta hidup menurut ketetapan dan perintah Tuhan. Ini doa dari Salomo terhadap umat Tuhan. Sekarang kesimpulan, Tuhan harus menjadi pusat terpenting dari keberadaan rumah Tuhan, melebihi bait Allah itu sendiri. Kebanggaan terhadap Tuhan menjadi terpenting daripada siapapun yang berjasa bagi adanya rumah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, Daud sebagai penggagas pembangunan rumah Tuhan, sebagai gambaran dari manusia yang selalu memikirkan hal-hal strategis dan yang menyangkut kepentingan yang lebih besar, lebih agung, serta mulia bagi kepentingan Tuhan dan sesama. Pikirkan itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Yang ketiga, Salomo menjadi gambaran manusia yang merelakan diri untuk melayani bagi rumah Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang keempat, umat Tuhan adalah gambaran manusia yang menjadi kesayangan Allah, tetapi dituntut memenuhi standar Allah.
Jangan jadi jemaat-jemaat yang asal-asal. Jadi jemaat yang sungguh-sungguh. Karena rumah Tuhan ini kita bangun dengan sungguh-sungguh, maka kita orang yang beribadah di dalamnya juga harus menunjukkan kesungguhan dalam perubahan hidup yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, sinergitas yang sukses dari 4 pihak tadi. Ada pihak Tuhan, ada pihak dari Daud sebagai penggagas, ada Salomo yang bersedia untuk bangkit tulang bekerja dengan sungguh-sungguh, dan ada umat Tuhan yang merespon, mengambil bagian dalam kesatuan sinergitas. Maka disitulah letak keberhasilan dan kesuksesan. Kita bicara tentang kesatuan. Gereja yang sudah dimulai, yang sudah berjalan ini harus ada kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ ada karya Tuhan yang besar yang akan dikerjakan. Mungkin Post Pay ini akan melahirkan Post Pay baru lagi, sehingga GKI Revival punya bukan hanya anak, tapi punya cucu, punya cicit dari gereja ini yang lain. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman-firman Tuhan yang datang dan mendarat di hati kami, datang dan menggugah pikiran kami, datang dan menyentuh pada kedalaman hati nurani kami, kiranya dikerjakan oleh Roh Kudus secara terus-menerus atas kami. Seberapa yang kami tangkap, seberapa firman yang telah tersikap kepada kami, kiranya penerangan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus menghidupkan itu menjadi nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.